Sahabat-sahabat ANP mengumpulkan uang, ditabung untuk membeli sebidang tanah ini. Masya Allah. Dimaksudkan untuk membuat pesantren, sekolah dari SD, SMP, SMK. Rencananya seperti itu. Juga dibangun masjid, sarana ibadah dan sekolah. Sebelum semua itu terlaksana, lahan ini dibikinlah pertanian. Masya Allah. Nah, untuk selanjutnya berproses. Nah, ini seperti ditanami jagung. Jadi latihan bagaimana proses jagung tumbuh, berbuah, menghasilkan buahnya, dipetik, dikonsumsi. Terus batangnya juga diolah kembali menjadi media tanam kembali. Masya Allah. Berkah bener ya Kang Mus, Kang Cecep ya. Jadi lahan ini nanti akan ada pesantren. Anak-anak akan belajar di sini. Dan yang paling luar biasa juga sebagian lahannya akan dijadikan sebagai lahan pertanian. Betul. Dan Masya Allah, Rasulullah SAW itu sangat memuliakan petani, sangat memuliakan aktivitas pertanian. Dalam sebuah keterangan disebutkan, tidak ada satu tanaman pun yang kemudian ditanam maka menumbuhkan hasil dari tanaman itu kecuali tanaman tersebut menjadi sedekah sampai hari kiamat. Jadi kalau ada tanaman, misalnya ini jagung nih, kita tanam, nanti menghasilkan buah, maka selama itu berproses, selama itu ditanam, kemudian panen, tanam, panen, itu menjadi sedekah sampai hari kiamat. Masya Allah, begitu luar biasa pahala yang Allah siapkan kepada orang yang fokus serius untuk menghadirkan aktivitas pertanian. Apalagi tadi kata Kang Mus, hasil pertaniannya dimakan oleh santri. Jadi mereka nanti belajar, menghafal Al-Quran dari hasil tanaman kita, maka pahalanya juga terus mengalir. Bahkan dalam keterangan lain, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, apabila kiamat sudah akan terjadi, kemudian kamu masih punya biji tanaman untuk ditanam, maka tanamlah. Jangan sampai menyisakan di dalam tangan kita biji yang seharusnya ditanam itu tidak ditanam, karena ada kebaikan di situ. Maka begitu luar biasa kalau di satu lahan bukan hanya ada pendidikan di situ, tapi juga ada lahan pertanian. Dan ini akan menjadi pahala kebaikan, pahala sedekah yang terus akan mengalir sampai hari kiamat. Dan juga dalam proses bertani ini kita sedang bersyukur kepada Allah dengan kekuasaan Allah. Karena kalau kita pikir-pikir ya, dari satu biji bisa tumbuh kemudian batang, kemudian ada buahnya. Ini kan kalau bukan karena kekuasaan Allah nggak akan bisa. Maka sebenarnya dari proses pertanian ini kita belajar tentang begitu besarnya karunia Allah, begitu besarnya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti saat kita melakukan proses bertani, proses menanam, kita sedang mengabdikan diri kita kepada Allah agar menjadi hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain itu juga kita menjadi wasilah untuk kelangsungan hidup makhluk hidup yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang bisa mendapatkan makan, ada orang yang bisa mendapatkan kebaikan dari hasil tanaman kita, maka itu bisa menjadi sedekah jariah bagi kita. Dan itu pahalanya tidak akan terputus Kang Mus, Kang Cecep. Makanya ini kalau ditanamnya nanti bukan hanya jagung kan ya, nanti ada tanaman lain, Masya Allah. Insya Allah ini jadi pahala yang mengalir. Dan disinilah mengapa Islam memuliakan aktivitas bertani.